Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari kami butuh firman-Mu Bapa untuk meneguhkan dan menguatkan kami. Kami butuh firman-Mu Bapa menjadi terang dalam kehidupan kami. Karena tanpa firman-Mu ya Bapa, kami tidak bisa melakukan apapun. Tuhan, menolong setiap kami yang sudah hadir di tempat ini. Tuhan, sungguh hati kami siap untuk belajar, untuk diajar oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarkan firman itu terang dalam hati kami. Mampukan kami Bapa, di dalam keterbatasan usia kami, kekuatan kami boleh melakukan firman-Mu. Dan firman itu hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba mendengar segala keterbatasan, keberdosaannya, untuk menyampaikan akan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Oma Opa, saya panggil Oma Opa ya, gitu ya. Karena saya merasa usia saya dengan Oma Opa, Ai Susu itu lumayan ya, gitu ya. Jadi saya senang sekali hari ini bisa ada di tempat ini, boleh bersama-sama merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Kita bersyukur atas kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kita. Saya dari Kaleb Alam Sutra, gitu ya. Saya dari Kaleb Alam Sutra. Alam Sutra barusan buka Kalebnya itu pada bulan April kemarin, gitu ya. Setelah kita 6 tahun, akhirnya setelah saya besuk ya Tanfang di sekitar Alam Sutra itu, saya menemukan begitu banyak Oma Opa itu alone, sendirian, ikat dan cacia, gitu ya. Kemudian saya mengajukan kepada BPP, boleh nggak ya saya buka Kaleb, gitu ya. Kemudian BPP bilang, kalau semuyau ya Kyle, gitu ya. Ya udah saya bilang oke, saya mau. Kemudian saya berdoa Tuhan yang kirimkan orang-orang yang punya hati untuk melayani Oma Opa, gitu ya. Kemudian Tuhan kirimkan pengurus-pengurus, akhirnya kita membuka Kaleb. Dan bersyukur Kaleb boleh ada sampai hari ini. Saya senang Oma Opa ya, saya senang sekali pelayanan di Kaleb, gitu ya. Karena bagi saya pelayanan di Kaleb adalah satu pelayanan yang luar biasa, satu pelayanan yang meneguhkan iman saya, gitu. Setiap kita one day akan menjadi lansia, bukan? Saya suatu hari lagi juga akan jadi lansia, gitu ya. Saya membayangkan kalau saya tidak melayani Oma Opa, nanti kalau saya laulet semiyang, gitu ya, pasti akan ada yang regenerasi yang melayani saya. Jadi Oma Opa yang terkasih, Ai Susu, kita hari ini mau belajar, gitu, lakukan setia sampai akhir ya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Ulangan 34 ayat yang pertama sampai ayat ke-8 saja. Ulangan 34 ayat pertama sampai ayat ke-8. Kalau sudah menemukannya, mari kita membacakannya secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Oma Opa Susu Ai baca ayat yang kedua sampai ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemudian Musa naik ke dataran Moab di atas gunung Nebo ke puncak Pisga yang di seberang Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Tanah Negeb dan lembah Yordan, dataran Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Joar. Lalu Musa hamba Tuhan itu meninggal di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal, matanya belum rabun dan kekuatannya belum hilang. Demikian kebenaran firman Tuhan. Oma Opa Susu, kapan kita bisa mengatakan bahwa orang itu setia?
Pada saat kapan kita bisa mengatakan bahwa engkau begitu setia sekali? Kira-kira pada saat kapan? Saya bersama dengan contoh Andri itu RDR. Kita itu pacaran itu long distance gitu ya. Saya di Malang, dia di Samarinda. Nah, orang-orang mengatakan, aduh Bida, kamu akan ditinggal gitu ya. Biasanya kalau sudah masuk ladang, cowok cenderung akan tidak setia gitu ya. Kemudian sebelum dia meninggalkan saya ngomong satu statement kepada dia. Apakah kamu bisa setia? Kamu bisa nunggu saya enggak sampai 4 tahun? Senin ya, 4 tahun itu bukan waktu yang pendek. 4 tahun begitu panjang. Dan nanti kalau kamu di ladang, kamu bisa ketemu begitu banyak wanita-wanita cantik gitu ya. Ni koi ma, nen ma gitu ya. Dia ngomong satu hal. Kesetiaan saya akan teruji nantinya. Saya tidak akan katakan kepada kamu dan saya juga tidak akan berani mengatakan bahwa aku akan setia. Tetapi di dalam anugerah Tuhan dia katakan, saya akan buktikan kesetiaan saya. Benar sama Opa, dia menunggu saya selama 4 tahun. Dia menunggu saya selama 4 tahun. Dalam 4 tahun itu begitu banyak tantangan gitu ya. Namanya cuantau ya. Cuantau masih muda, majelis-majelis punya anak gadis. Kemudian dikenali cuantau gitu. Ada anak gadis saya nih gitu ya. Yang puyau, henme gitu ya. Sampai mama mertua saya bilang, "Haule lapia ten tai jiu," gitu ya. Jangan tunggu lama-lama gitu ya. Ya udah ada di depan mata, ngapain lu capek-capek gitu ya nungguin saya gitu ya. Tetapi suami saya mengatakan, enggak gitu ya, saya akan tetap setia. Dia menjalani kesetiaannya dan teruji. Dan sampai sekarang kita sudah 17 tahun menikah. Dan saya melihat kesetiaannya itu luar biasa. Saya sering godain dia gitu ya. Saya sendiri godain dia begini. 如果有一天我死了 gitu ya. Bagaimana kalau jika suatu hari nanti saya meninggal duluan? Apakah kamu akan tetap setia enggak sama saya? Dia mengatakan begini. Kalau Tuhan mengizinkan, saya mau bersama-sama dengan kamu meninggalnya barengan. Weh, so sweet gitu ya. Meninggalnya barengan gitu ya. Kalau bisa kamu meninggal, saya juga meninggal. Tapi dia ngomong, saya akan tetap setia. Emangnya kamu sangka begitu gampang gitu ya. Cao ike tai gitu ya. Emangnya kayak beli boneka, pilih, kemudian ambil bawa pulang. Dia katakan, saya akan tetap setia gitu ya. Kita yang dengar itu langsung luluh hati saya. Nah, Opa, kesetiaan itu kapan sih teruji? Kita nggak bisa ngomong saya setia. Saya juga nggak berani ngomong bahwa saya setia. Kesetiaan itu akan teruji pada saat kapan? Kesetiaan itu akan teruji pada saat kita meninggal gitu ya. Kita orang Chinese itu sangat paham dengan kata se gitu ya. Tapi Oma Opa, saya hari ini mau mengatakan kepada Oma Opa, pupi pase. Ingat sama, karena ketika kita meninggal itu ada satu kebahagiaan yang luar biasa karena kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Setiap daripada kita mengamini dan meyakini bahwa ketika nanti kita meninggal, kita akan ada bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita nggak boleh takut mati gitu ya. Karena mati bagi saya ada satu fase kita ke kehidupan kekal. Kita tidak perlu lagi mengalami kesakitan, penderitaan, air mata. Tetapi kita mengalami sukacita. Bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan di sana? Kita memuji Tuhan. Hen hao kan? Changge, mei tian changge. Satu kehidupan yang sangat luar biasa. Oma Opa, kesetiaan kita akan teruji ketika kita meninggal. Kita barusan bisa ngomong dia setia pada saat dia sudah meninggal. Benar kan? Bisa jadi ya Oma Opa. 1 jam atau 2 jam sebelumnya itu dia nggak setia gitu ya. Atau 1 hari sebelum kematiannya dia nggak setia. Kesetiaan seseorang itu akan teruji ketika dia meninggal. Ketika dia meninggal dan orang-orang di sekitar dia yang melihat kehidupannya, maka orang-orang itu bisa mengatakan dia setia. Jadi setiap daripada kita nggak bisa ngomong saya setia gitu ya. Kesetiaan kita itu akan teruji ketika kita meninggal dan orang-orang yang kita tinggali, anak cucu kita, jemaat ataupun kalau kita hamba Tuhan jemaat-jemaat ataupun rekan-rekan yang melihat kita dan mereka melihat dengan begitu luar biasa dari awal sampai dia meninggal.
kesetiaannya mengikut Tuhan. Dan itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Om apa yang dikasih dan Yesus, kita mau belajar sama-sama untuk melihat kehidupan Musa. Musa itu adalah satu tokoh yang bagi saya dia itu sangat setia dari pertama sampai dengan akhir hidupnya. Bahkan at the end di dalam kehidupannya, kalau kita nanti baca seluruh kisah daripada Musa, kita melihat kalau secara manusia dia itu sepertinya gagal karena dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi kita boleh melihat kesetiaan Musa sekalipun dia tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dia setia di dalam menggenapi apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupannya. Kita akan melihat fase demi fase kehidupan Musa. Fase yang pertama, gitu ya. Kita melihat bagaimana Musa itu diselamatkan, bukan? Ketika pada masa dia di dalam janin mamanya, ketika dia masih di dalam kandungan, pada masa itu semua bayi itu harusnya mati. Tetapi Tuhan mengizinkan Musa diselamatkan oleh putri Firaun. Kemudian ketika dia ada di dalam istana, dia hidup di dalam kemewahannya. Siapa yang tidak mau? Kalau suruh saya yau gitu ya. Hidup di dalam semua kemewahan, kegemilangan. Dan dia dididik dengan begitu luar biasa oleh guru-guru yang pintar. Dan dia diajar begitu banyak ilmu. Sehingga Musa itu pintar banget. Dia itu sangat pintar. Tetapi hidup di dalam istana Firaun itu tidak membuat dia lupa siapa dirinya. Dia tetap setia di dalam identitasnya. Dia tahu dia adalah bangsa Israel. Dia tahu dia adalah umat pilihan. Dia memang dibesarkan oleh Firaun. Tetapi dia bukan orang Mesir. Dia tahu identitas dirinya. Dan dia setia dengan identitas dirinya. Sehingga ketika dia jalan-jalan, kita melihat kisahnya ketika dia jalan-jalan, dia melihat bagaimana bangsanya ditindas oleh orang Mesir sehingga dia membela bangsanya. Dan ketika dia membela bangsanya, bangsanya itu malahan tidak tahu berterima kasih gitu ya. Jadi akhirnya dia diaduin. Kemudian dia harus melarikan diri. Dia membela bangsanya dengan begitu luar biasa. Kita melihat Musa itu tidak lupa diri, tidak lupa daratan. Kalau Musa pukuan gitu ya. Udah biarin gitu. Kamu mau ditindas kayak, kamu mau dipukul kayak, kamu mau dimatiin kayak, itu bukan urusan saya. Saya sudah menjadi pangeran, hidup di dalam kemewahan. Tetapi Musa tidak melakukan itu. Dia ingat identitas dirinya. Dia tahu siapa dia. Dia setia dengan apa yang Tuhan berikan bagi dia. Dia adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang Ibrani. Dia adalah bangsa Israel. Dan ketika bangsanya sendiri mengadukan dia, apa yang dia lakukan? Musa itu penakut, Bapak Ibu ya. Dia takut, akhirnya fase yang kedua dalam kehidupannya kita mulai melihat bagaimana Musa melarikan diri gitu ya. Dia melarikan diri, dia tinggalkan akan istananya, dia melarikan diri, dia pergi ke tanah Midian gitu ya. Ketika dia di tanah Midian, Bapak Ibu, dia hidup, dia bersama dengan Zipora gitu ya. Dia menikah di sana, dia tinggalkan semuanya. Saya membayangkan ketika Musa meninggalkan akan istana Firaun yang begitu megah, kemudian dia pergi ke tanah Midian yang bagi saya sesuatu yang jauh beda, ada langit dengan bumi. Tetapi dia bisa tinggal di sana, Bapak Ibu. Dia tinggal di sana dan dia membentuk satu keluarga. Dia menikahi Zipora. Dan apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Apa yang dia lakukan? Dia menjadi seorang gembala. Dia menjadi seorang gembala. Dia mengembalakan akan kawanan binatang-binatang dari mertuanya. Gitu. Dan dia melakukan tugasnya selama berapa lama? Selama 40 tahun. 40 tahun dia ada bersama dengan
putri Firaun. 40 tahun dia ada di Midian menjadi seorang gembala. 40 tahun bukan sesuatu usia yang muda, bukan. 40 tahun dia jalani dengan kesetiaannya. Every day, setiap hari dia mengembalakan akan binatang-binatang dari mertuanya. Dia hidup bersama dengan Zipora. Dan di akhir usianya yang menyelesaikan 40 tahun, berarti 80 tahun, Tuhan panggil dia. Tuhan memanggil dia. Ketika Tuhan memanggil dia, apa yang dia katakan? Sangti, puya wo gitu. Wo bunen jiang hua, wo bu hui jiang hua gitu ya. Saya itu nggak bisa ngomong. Mulut saya itu keluh gitu ya. Saya bukan orang yang pintar ngomong. Dia berikan begitu banyak alasan kepada Tuhan. Jangan saya. Tuhan, jangan saya. Saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu nggak ada apa-apanya. Saya takut Tuhan. Bagaimana mungkin gitu ya. Dulu saya yang bunuh bangsa Mesir dan saya takut, makanya saya lari ke Midian. Dan sekarang Tuhan mau saya kembali ke Mesir. Itu namanya cari mati gitu ya. Gak mungkin gitu ya. Musa bilang tidak mau gitu ya. Dia berargumen dengan Tuhan. Dia memberikan begitu banyak alasan. Bapak, seringkali bukan dalam kehidupan kita kalau disuruh pelayanan ya. Alasan kita banyak sekali ya. Alasan kita apa? Pertama, 不要啦什么我的身体还不好，不要啦什么我的脚痛，不要啦什么我要顾孙，不要啦什么gitu ya, banyak sekali. Dan kita terkadang seperti itu ya. Apa yang terkasih, Musa ketika dia berargumen dengan Tuhan, ketika dia memberikan begitu banyak alasan demi alasan, tetapi di akhir dia akhirnya taat gitu ya. Akhirnya dia mengatakan, oke, Tuhan, fine Tuhan, watch, saya pergi. Tetapi jangan biarkan saya sendiri. Saya mau Tuhan yang memimpin saya. Saya mau Tuhan yang ada bersama dengan saya. Tuhan bilang, it's okay. Kalau kamu tidak bisa ngomong, saya nggak suruh kamu ngomong. Saya akan beri juru bicara, gitu ya. Juru bicara untuk ngomong, yaitu kokonya. Nah, kita melihat perjalanan daripada kehidupan Musa. Dari yang hidupnya begitu menyenangkan, dan ketika dia merasa dia sudah ada di dalam zona nyamannya, yang fine semuanya, everything is okay, Tuhan bawa dia keluar. Dan dia begitu setia dengan panggilan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu, Oma Opa, dia ada di Mesir, Bapak Ibu. Ketika dia harus menjumpai Firaun, kita boleh melihat kembali ke Mesir. Bukan sesuatu hal yang menyenangkan bagi Musa. Bukan sesuatu hal yang enak bagi Musa. Itu ibaratkan kita itu keluar dari zona nyaman kita. Ketika kita keluar dari zona nyaman kita, bukankah sesuatu hal yang sangat menyakitkan bagi kita? Kita sudah comfort, kita sudah nyaman di zona nyaman kita. Tapi Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman kita. Dan kita berhadapan dengan musuh kita. How can it be? Gitu ya. Saya membayangkan bagaimana mungkin. Kalau saya jadi Musa mungkin saya Paul ya. Saya takut gitu ya, pasti saya lari gitu ya. Bagaimana mungkin bisa-bisa saya dibunuh sama si Firaun. Tetapi Tuhan memakai Musa luar biasa sekali. Dengan kesetiaannya Musa, dia berani menghadapi Firaun. Dia ngomong sama Firaun, saya mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Firaun mengatakan, gak boleh, tidak boleh. Oke, kamu tidak mau kasih, mari kita melihat akan tangan Tuhan yang begitu kuasa itu, yang akan menghukum akan bangsa Mesir. Bapak Ibu yang dikasih, ketika dia ada di Mesir, apa yang Tuhan pakai melalui Musa? Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan akan kehebatannya. Dan Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Dan kita boleh melihat bagaimana tulah 1 sampai dengan tulah yang ke-10. Musa ada berhadapan langsung dengan Firaun. Dan orang-orang Mesir melihat akan
kehebatan daripada Tuhan. Dan ketika Musa melakukan semuanya itu, Musa tahu bukan karena kekuatan dia, bukan karena dia hebat, bukan karena juga tongkat yang ada di tangannya yang Tuhan kasih, bukan. Dia tahu ketika dia bisa sampai setia menyelesaikan 10 tulah yang Tuhan berikan kepada Mesir, dia tahu itu karena Tuhanlah yang memampukan dia, Tuhanlah yang memakai dia. Dan dia begitu setia untuk menggenapi apa yang Tuhan mau. Tuhan suruh dia bawa bangsa Israel keluar, dia melakukannya. Bapak Ibu yang kasih, ketika dia membawa bangsa Israel keluar, Bapak Ibu, apakah itu sesuatu yang mengenakan bagi dia? Gitu ya. Kita kalau baca ya kisah daripada Keluaran sampai dengan Ulangan, Bapak Ibu ya, kita boleh melihat apakah itu hal yang menyenangkan bagi Musa. Ketika dia diizinkan Tuhan untuk menjadi pemimpin begitu banyak orang, bangsa Israel yang sudah hidup di dalam budaya Mesir, yang begitu tegar tengkut. Kalau saya ngomong itu auban siregar ya gitu ya. Kita itu kalau di Medan itu kalau ketemu orang yang puhit hing ya kan, kita selalu ngomong itu auban siregar itu dia. Aubannya itu udah ampun-ampun dah gitu ya. Tetapi ketika Musa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel, dia mengembalakan akan bangsa Israel selama berapa tahun? 40 tahun dia di Mesir, 40 tahun dia di Midian, 40 tahun terakhirnya dia di padang gurun. Dan ketika dia ada di padang gurun selama 40 tahun gitu ya. 40 tahun apa yang dia alami Bapak Ibu. Kalau saya jadi pemimpin, kalau saya jadi Musa, mungkin saya sudah mati muda Bapak Ibu ya. Karena apa? Setiap hari ngomel terus, ngoceh terus ya, dikasih mana ngomel, enggak dikasih mana ngomel. Udah dapat mana minta daging, dikasih daging ngoceh. Semuanya ngomel, enggak ada air ngeluh gitu ya. Kemudian protes gitu. Padahal Tuhan itu pelihara bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau coba ya kita bayangkan kalau kita di posisinya Musa gitu ya. Oma opa misalnya air susu yang sudah tiap hari siapin gitu ya. Saya yakin oma di sini pasti sangat rajin siapin bekal untuk anaknya lah, cucunya lah. Kemudian udah capek-capek siapin, udah capek-capek masak. Kemudian cucunya ngomong, "Popo, 天天吃这个呀，很闷了," gitu ya. Ngoceh aja, ngomel aja, dimasakin daging salah, dimasakin sayur salah, dimasakin ini salah gitu ya. Ngoceh. Saya rasa oma opa ya, oma khususnya bisa kesel gitu ya. Udah, 不必吃了，不必吃了，如果不要吃，不要吃 gitu ya. Biarin gitu, nggak usah makan gitu, kalau banyak macamnya. Nah, bayangin, Musa itu menghadapi bukan hanya 1, 2, 3 gitu ya. Ada begitu banyak ribuan orang yang mengeluhkan. Bahkan ada yang ngomongin Musa gini, "Emangnya lu siapa? Ini saya gitu. Ya kuan woman gitu ya. Siapa kamu mau ngurusin saya? Kenapa harus kamu?" Gitu. Tetapi Musa itu begitu sabar. Apa siapa tokoh yang paling lemah lembut di Alkitab? Ayo coba kita kuis dulu. Siapa tokoh yang paling lemah lembut di Alkitab? Siapa? Selesai. Musa. Benar. Musa disebut adalah tokoh yang paling lemah lembut gitu ya. Kalau saya boleh mengatakan kelemah lembutnya itu ya, wenru, apa ya, kesabarannya itu ya panjang banget. Saya bayangkan sumbunya itu panjang banget gitu ya, nggak mudah tersulut gitu ya. Nah itulah Musa. Dia itu begitu setia mengembalakan akan bangsa Israel yang menghadapi begitu banyak kebebalannya. Dia menghadapi tantangan, dia menghadapi keluhan, dia menghadapi ocehan-ocehan yang tidak enak didengar. Kalau kita jadi Musa, kita mungkin akan berkata,
suka kamu lah, 不管了，喜欢lah, 你要做什么做什么吧. Ya udah bye bye, 再见 gitu ya. Biarin gitu ya, kita nggak akan peduliin lagi. Tetapi Musa begitu setia menemani bangsa Israel selama 40 tahun keliling. Saya bayangin gitu ya ketika saya membaca Alkitab. Kenapa sih Tuhan itu mengizinkan bangsa Israel keliling di padang gurun? Ketika saya membaca bagian ini, saya melihat 40 tahun yang Tuhan izinkan untuk bangsa Israel keliling di padang gurun. Itu adalah satu proses pemurnian yang Tuhan izinkan bagi bangsa Israel. Sehingga pola pikir mereka, sikap hati mereka itu berubah. Itu ada satu proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk bangsa Israel menjadi bangsa pilihan yang beda dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi satu hal yang tidak mudah bagi Musa, tetapi Musa mau setia. Oma opa, ketika kita dalam melayani Tuhan, oma opa, kita melayani Tuhan, kita berhadapan begitu banyak orang, bukan? Kita menghadapi begitu banyak kritikan, kan? Kita menghadapi begitu banyak ocehan-ocehan gitu ya. Kita sudah capek-capek pelayanan, di ngomongin lagi aduh, nah kepuhal gitu ya. Kita udah capek-capek siapin, kemudian kita bukannya dipuji atau diucapin setidaknya gak usah dipuji deh. Yang sisi ya gitu ya. Enggak ada, yang ada dikritik. Gimana sih kamu buat pelayanannya begini gitu loh. Nah kita langsung down kan. Kita langsung sensitif gitu ya, baperan gitu ya. Kita langsung udahlah跟传道讲，跟传道 Stephen 讲，传道我不要受风了呀，我的心很痛了，你知道吗？他讲我怎样了，我不要受风了呀，不管了，不要受风，传道自己受风吧gitu ya. Biarin传道yang sendirian受风gitu ya. Saya nggak mau lagi pelayanan, sudah capek hati gitu ya. Sudah lelah, udah capek-capek pelayanan, di ngomongin lagi, bukannya dipuji, bukannya dapatkan ucapan terima kasih, malahan dapatkan kritikan. Tetapi kita belajar daripada Musa. Sekalipun, oma opa, dia menghadapi begitu banyak omelan, begitu banyak keluhan, begitu banyak kritikan, tetapi dia tetap setia. Dia setia menemani akan bangsa Israel selama 40 tahun. Bahkan yang lebih ngenes lagi ya bagi saya, dia itu tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Masih ingat kenapa tuh dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian? Besok mau apa? Rajin baca Alkitab ini. Kenapa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian? Sesimpel itu gitu ya. Sesimpel itu kesalahan sebenarnya kalau secara manusia kita mikir. Hanya karena si Musa mukul gunung batu ketepak gitu ya. Ketika Musa mukul gunung batu secara manusia, oma opa, secara manusia saya bilang, secara manusia itu hal yang wajar. Karena dia sudah gegetan, dia sudah, aduh ini orang, ini bangsa, gue tunggu, sabar, Tuhan pasti kasih kamu minum, jangan ngomel-ngomel gitu ya. Secara manusia, Musa itu hanya mukul gitu ya ke gunung batu, pak dengan tongkatnya. Hanya kesalahan itu, secara manusia, kita ngomong itu kesalahan begitu kecil, hanya mukul gunung batu. Tetapi karena kesalahan kecil inilah, dia tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Karena Tuhan mengatakan, engkau sudah tidak menghargai kekudusanku. Karena Tuhan ngomong apa? Enggak usah pukul. Tuhan bilang kepada Musa, ngomong. Gunung batu keluarkan air itu keluar. Tetapi Musa enggak. Di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya sebagai manusia, dia mungkin emosi, dia pukul gitu gunung batu. Nah ketika dia memukul, pada saat itulah Tuhan katakan, engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasih, kalau saya berizin bertanya kepada Bapak Ibu. Ketika kalau itu ditanyakan kepada Bapak Ibu sudah kerja keras dengan begitu luar biasa. Pelayanan dengan begitu sempurna. Tetapi Bapak Ibu tidak mendapatkan akan apa yang Bapak Ibu sudah idam-idamkan. Gitu ya.
yang Bapak Ibu sudah harapkan, Bapak Ibu tidak dapatkan. Mungkin secara manusia kita bisa kesal bukan sama Tuhan. Kita bisa ngomong Tuhan gak adil, bukomfing, tidak adil Tuhan. Bagaimana mungkin gitu. Kesalahan saya begitu kecil sehingga saya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sementara bangsa ini yang begitu tegal tengkuk. Kita mungkin bisa merasa tidak adil. Kita mungkin bisa merasa kita kesal, kita udah capek-capek pelayanan. Kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Tetapi di dalam keadaan seperti itu pun, Oma Opa, tidak dikatakan di dalam Alkitab bahwa Musa itu berontak sama Tuhan. Tidak dituliskan di Alkitab kalau Musa itu marah sama Tuhan, protes sama Tuhan. Tidak, Ibu. Musa tetap setia. Dia tetap setia, Bapak Ibu. Dia tetap setia menemani bangsa Israel. Sehingga angkatan ini akhirnya dimusnahkan sama Tuhan. Dia tetap setia, Bapak Ibu. Sampai akhir hidupnya. Ketika kita baca bagian Ulangan 34, itulah akhir kehidupan Musa. Bapak Ibu, di akhir kehidupan Musa itu meninggalnya seperti apa? Nggak ada yang tahu. Ada beberapa penafsir mengatakan Musa itu diangkat sama Tuhan, gitu ya. Kayak Elia diangkat, gitu ya. Henok diangkat. Tetapi Alkitab yang tadi kita baca bukan, tidak ditemukan apanya? Kuburnya. Dan yang lebih keren lagi kalau Bapak Ibu Oma Opa baca, saya sampai merinding ya baca ini. Hanya Musa yang ketika dia mati, Tuhan yang menguburkannya. Tuhan yang ada bersama dengan dia. Bahkan di akhir kehidupan dia, Oma Opa, Tuhan itu sangat sayang sama si Musa. Oke, fine, Musa lu gak boleh masuk ke tanah perjanjian. Tuhan bawa dia untuk melihat ini loh tanah perjanjian. Inilah tanah perjanjian. Sekalipun kakimu tidak bisa nginjak ke sana, tetapi matamu melihat. Inilah tanah yang kujanjikan. Dan aku bawa bangsa itu ke sana. Sekalipun kamu tidak bisa masuk. Enough, selesai tugasmu. Betapa indah bukan? Dan Musa menyelesaikannya dengan baik. Di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya, di dalam begitu banyak tantangan yang dia hadapi, dia setia. Sehingga Tuhan sendiri ketika dia meninggal, Tuhan yang bersama dengan dia. Dan kita tidak tahu apakah Musa diangkat langsung sama Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ditemukan kuburnya. Berarti jasadnya juga enggak ada, mayat juga ada. Kemungkinan besar dia diangkat bersama dengan Tuhan. Betapa indah bukan? Saya itu selalu ngomong sama suami saya, kalau boleh gitu ya. Kalau boleh. Saya itu kepingin meninggalnya dalam tidur. Asik kan? Tidur. Kemudian besok pagi itu ketika saya buka mata itu saya sudah di surga gitu ya. Saya ketemu Tuhan Yesus gitu ya. Betapa indah bukan? Nah, Oma Opa, itulah Musa. Dia itu begitu setia. Dia begitu taat dengan Tuhan. Dengan apa yang telah Tuhan rancangkan di dalam kehidupannya. Oma Opa yang dikasih, Kristus mengalami banyak penderitaan. Tapi ia tetap setia menggenapi rancangan Allah Bapa di dalam hidupnya. Ketika kita boleh melihat kepada salib, kita melihat kesetiaan Kristus yang luar biasa. Ia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Ia mau jadi sama seperti kita, mengalami begitu banyak penderitaan yang tidak seharusnya dia alami. Bahkan dia menanggung dosa-dosa kita. Dia setia sampai dia mati. Oma Opa dan Bapak Ibu yang dikasih, kalau mengandalkan kekuatan kita, saya yakin kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan bisa sanggup untuk setia. Karena natur kita sebagai manusia adalah natur yang tidak setia. Tetapi oleh anugerah Tuhanlah
yang menopang kita untuk tetap setia. Roh Kuduslah yang Tuhan berikan dalam hati setiap kita, yang sebagai anak-anak Tuhan itu yang memampukan kita untuk tetap setia, untuk boleh tetap melihat kepada Kristus. Oswald Chambers mengatakan satu statement begini, untuk setia dalam setiap keadaan berarti kita hanya memiliki satu kesetiaan atau hanya memiliki satu objek iman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya setuju dengan statementnya dia. Kita bisa setia di dalam menghadapi begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Kita bisa tetap setia ketika kita boleh melihat kepada Kristus. Karena hanya melihat kepada Kristuslah kekuatan kita, kemampuan kita untuk boleh setia diberikan kepada Tuhan. Kalau mengandalkan diri kita, kita tidak akan sanggup. Ketika kita mulai tidak setia, oma opah, ai susu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memohon, Tuhan, mampukan saya untuk boleh tetap setia. Mampukan saya untuk boleh tetap taat. Mampukan saya untuk boleh tetap mengikut Engkau sekalipun ada begitu banyak hal yang saya alami. Saya mau setia sampai nanti saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya mau, Tuhan berkata, mari masuk. Hai hambaku yang baik dan setia. Hambaku yang baik dan setia. Mari masuk ke dalam kerajaanku. Mau apa? Kita mungkin pernah lagi lagu ini ya. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Mari kita boleh tetap setia, Bapak Ibu. Setialah kita sampai mati. Karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Masa hidup kita tidak ada yang pernah tahu. Apakah Tuhan yang akan datang atau kita yang dipanggil Tuhan. Tapi mari kita boleh tetap setia, Oma Opa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi. Kita mau setia. Kita mau tetap mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak dalam segala kami sungguh bersyukur atas setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari kami adalah manusia yang lemah. Kami sering kali Bapa gagal Tuhan untuk setia. Tapi kami percaya, kami yakin kami punya Tuhan yang setia. Tuhan yang juga akan memampukan kami untuk boleh tetap setia Bapa di dalam keadaan apapun. Tuhan, ketika kami mulai tidak setia, Tuhan topang kami, Tuhan kuatkan kami agar kami boleh tetap setia. Sehingga ketika kami bertemu dengan Engkau ya Bapa, kami boleh mendapatkan sebutan hamba yang baik dan setia. Kami boleh diizinkan Tuhan masuk di dalam kerajaan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan topang kami untuk boleh tetap setia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.